Perkenalkan, nama saya Andi Satria Pamungkas dari jurusan Desain Komunikasi Visual dengan NIM 2020 1002037. Saya akan memberi contoh atau memberi materi desain tentang desain grafis, pengertian, unsur, prinsip, dan macam-macam jenisnya. Yang pertama, saya akan memberikan contoh pengertian desain grafis. Di media sosial, tak jarang kita melihat unggahan sebuah akun pekerja seni yang mengeluh tentang kliennya. Seorang klien yang memesan gambar logo usaha menuntut hasil maksimal dalam tenggat waktu singkat dan budget rendah. Otomatis si desainer akan merasa keberatan dengan permintaan tersebut. Pasalnya, mendesain bukan perkara mudah. Perancangnya tak harus berbakat dan punya keahlian, tetapi juga kecerdasan, kreativitas, serta cita rasa visual tinggi untuk menghasilkan karya yang baik. Di artikel ini, kita akan mengupas lebih jauh tentang profesi desainer grafis, mulai dari apa itu definisi desain grafis, fungsi, unsur-unsur, prinsip, serta contoh macam-macam software yang bisa digunakan para desainer grafis. Yang pertama, pengertian desain grafis. Pengertian desain grafis adalah aktivitas perancangan ide dan pembuatan informasi melalui sebuah media dan menggunakan elemen-elemen visual seperti titik, garis, huruf, bidang, tekstur, ruang, dan warna. Desain grafis adalah bagian dari ilmu seni visual. Secara bahasa, desain grafis terdiri dari dua kata, yaitu desain yang berarti kerangka, bentuk, atau rancangan, dan grafis yang merupakan paduan titik, garis, bidang, atau huruf visual untuk mengomunikasikan pesan tertentu. Dalam desain grafis, terdapat dua jenis media yang biasa digunakan, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Media 2 dimensi seperti kertas, papan, kain, dan sebagainya. Sedang media 3 dimensi meliputi perangkat-perangkat yang dapat menampilkan hasil gambar bergerak, yaitu contohnya. Dan yang kedua, saya akan memberitahu fungsi desain grafis, yaitu desain grafis identik dengan hal-hal terkait periklanan dan promosi sebuah produk. Namun pada dasarnya, bidang seni yang satu ini memiliki dua fungsi utama di mana promosi merupakan bagian darinya. Berikut ulasan lebih lengkap mengenai fungsi desain grafis. Yang pertama, fungsi identifikasi. Identifikasi merupakan proses pengenalan terhadap sesuatu. Desain grafis dapat menjadi sebuah metode untuk menetapkan identitas dan membenamkan ingatan kepada khalayak akan identitas tersebut. Contoh penerapan desain grafis paling umum adalah dalam desain logo yang menjadi identitas utama dari sebuah merek atau perusahaan. Melalui logo tersebut, khalayak dapat langsung mengenali dari siapa sebuah informasi berasal. Desain grafis menjadi kunci bagaimana khalayak mendapatkan kesan terhadap sesuatu. Desain yang memikat membuat orang tertarik dan ingin tahu lebih jauh. Sebaliknya, desain yang buruk menghasilkan identitas negatif, bahkan tidak menancap dalam ingatan khalayak. Dan yang kedua, fungsi instruksi. Desain grafis juga dapat berfungsi untuk mengkomunikasikan sebuah informasi yang berupa arahan atau petunjuk. Melalui informasi tersebut, diharapkan khalayak dapat terdorong untuk merespon, melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penyampainya. Disinilah desain grafis menjadi salah satu sarana promosi, publikasi, dan presentasi. Tujuan yang lebih kompleks tentunya membutuhkan aplikasi desain yang lebih menarik. Desainer harus mampu menyampaikan informasi secara efektif agar mudah dipahami dan diingat. Fungsi instruksi berkaitan erat dengan fungsi identitas. Sebagai contoh, sebuah produk memiliki logo dengan dominasi warna merah, maka iklan itu dari produk tersebut akan memuat warna yang sama untuk lebih melekat identitasnya. Aplikasi desain grafis dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, utamanya dalam mengkomunikasikan ide atau informasi dengan cara semenarik mungkin untuk menumbuhkan minat khalayak terhadap pesan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memberikan unsur-unsur desain grafis. Desain grafis mengandung unsur-unsur yang kurang lebih sama dengan unsur seni visual pada umumnya. Unsur-unsur tersebut meliputi garis, bidang, ruang, warna, dan tekstur.
Kelimanya akan dijelaskan dalam poin-poin berikut ini. Pertama, garis. Garis adalah gabungan dari titik-titik yang saling terhubung dengan rapat, urut, dan runut. Garis menjadi penegas kontur atau aksen suatu bidang. Jenisnya bisa tegak lurus memanjang, diagonal, lengkung, atau bergelombang, baik tegas maupun putus-putus. Dan yang kedua, bidang atau bentuk. Bidang merupakan bentuk yang dihasilkan dari bertemunya titik awal dan akhir suatu garis. Bidang terdiri dari dua jenis, yaitu geometris seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan lainnya, serta organis yang meliputi bentuk tak beraturan yang bebas dan fleksibel. Dan yang ketiga, ruang. Ruang adalah dimensi sebuah desain grafis, tempat di mana semua unsur grafis berkumpul dalam suatu kesatuan. Ruang juga bisa berarti area kosong yang memberi jarak antara satu unsur dengan lainnya. Dan yang keempat, warna. Pada dasarnya, warna merupakan citra yang diterjemahkan oleh otak dari retina mata yang menangkap gelombang cahaya. Warna dalam desain grafis merupakan corak pemanis pada permukaan unsur-unsurnya dan menimbulkan sensasi yang menarik perhatian. Dan yang kelima, tekstur. Tekstur merupakan gambaran sifat dari suatu jenis permukaan sehingga menimbulkan kesan bila dilihat sekaligus diraba. Seperti halnya warna. Tekstur memberikan sensasi visual yang menarik dan membangkitkan perasaan. Itulah penjelasan singkat mengenai setiap unsur dalam desain grafis. Kombinasi antara kelima unsur tersebut dapat menghasilkan tampilan baru yang menarik apabila diterapkan dengan tepat. Karenanya desain grafis juga harus memperhatikan prinsip komunikasi visual yang baik. Dan yang selanjutnya, prinsip-prinsip desain grafis. Penting bagi desainer untuk mempelajari prinsip dalam membuat karya grafis. Apalagi jika tujuan pembuatannya adalah memberikan informasi pada khalayak. Dalam menerapkan unsur-unsur desain grafis, desainer wajib memperhatikan beberapa prinsip, antara lain yang pertama yaitu komposisi. Secara bahasa, berarti penggabungan atau penataan. Setiap unsur desain grafis ditata sedemikian rupa hingga saling mendukung dan tampil sebagai kesatuan visual yang utuh dan serasi. Ini bisa dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip desain grafis selanjutnya. Yang kedua, keseimbangan. Dalam desain grafis, keseimbangan tidak selalu berarti ukuran yang sama persis. Keseimbangan juga bisa diterapkan melalui bentuk, warna, atau tekstur. Keseimbangan dapat dilihat dari tampilan yang mantap dan tidak meninggalkan kesan ganjil. Dan yang ketiga, proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara setiap unsur desain grafis. Perbandingan ini diwujudkan melalui ukuran, posisi, atau jarak atau ruang. Biasanya menganut golden ratio, yaitu satuan ukuran perbandingan yang proporsional dan menjadi patokan dalam seni visual. Dan yang keempat, harmoni. Harmoni berhubungan erat dengan keserasian. Setiap elemen desain grafis ditampilkan dalam nuansa teratur, seimbang, dan proporsional sehingga menarik perhatian dan memberikan kesan tersendiri bagi penikmatnya. Dan selanjutnya yang kelima, irama. Irama merupakan cara untuk menampilkan gerak. Dalam desain grafis dua dimensi, gambar dibuat seolah bergerak, menyesuaikan sisi psikologis manusia yang memiliki respon natural tertentu jika berhadapan dengan unsur-unsur desain grafis. Karya desain grafis dapat dikatakan baik apabila dapat memenuhi semua prinsip di atas. Tidak ada batas mengenai bagaimana cara menerapkan prinsip tersebut, asalkan semuanya muncul dengan baik. Umumnya, dapat dipastikan bahwa desain grafis tersebut akan menarik perhatian. Dan selanjutnya, jenis-jenis desain grafis. Awalnya, desain grafis hanya memanfaatkan dua dimensi. Namun, seiring perkembangan teknologi, kini desain grafis juga ditampilkan dengan media 3 dimensi. Hal ini turut mempengaruhi klasifikasi desain grafis, yang kemudian dibedakan menurut aplikasinya. Yang pertama, desain identifikasi. Identifikasi berkaitan dengan fungsi desain grafis sebagai cara untuk memperkenalkan sekaligus mengingatkan sebuah informasi kepada khalayak. Umumnya diaplikasikan dalam materi industri, mulai dari desain logo, materi promosi, profil perusahaan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kedua, desain multimedia. Multimedia berarti desain grafis memanfaatkan berbagai jenis media. Sesuai dengan penempatannya, film animasi, iklan, televisi, dan video adalah termasuk contoh desain multimedia yang paling sering ditemui. 3. Desain percetakan atau printing. Aplikasi desain grafis khusus untuk kebutuhan percetakan bisa dalam bentuk sampul buku dan tata letak isinya, majalah, dan media cetak lainnya. Beberapa materi publikasi
juga masih menggunakan aplikasi cetak, misalnya poster, banner, pamflet, flyer, dan sebagainya. Dan yang keempat, desain produk. Desain produk meliputi desain kemasan secara menyeluruh, baik bentuk maupun tampilan luarnya. Kemasan ini termasuk kompartemen ukuran besar yang memuat sejumlah unit produk untuk didistribusikan, juga merchandise atau item-item pendukung promosi. Dan yang kelima, desain digital. Perkembangan teknologi telah sampai di ranah digital yang identik dengan penggunaan internet, sehingga kini kategori grafis pun bertambah dengan adanya desain antarmuka website, aplikasi, dan permainan digital yang semuanya bersifat efektif. Teknologi digital pun semakin menetapkan posisi desain grafis dalam dunia publikasi. Profesi desainer semakin populer. Proses mendesain juga semakin mudah dilakukan karena tersedia program komputer khusus untuk membuat karya desain grafis. Cukup sekian materi tentang desain grafis dan pengertian dan lain-lainnya dari saya di Satria Pamungkas. Sekian, terima kasih.